Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji dan syukur yang pantas kita sampaikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sampai hari ini, di hari yang ke-14, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan hidup, kesempatan sehat. Boleh jadi kesempatan hidup ini adalah barangkali kita masih banyak dosa, kita masih kurang amal, sedikit amal kita. Maka oleh sebab itu Allah memberikan kesempatan Ramadan ini kepada kita untuk memperbaiki amal ibadah kita, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahan kita. Kita manfaatkan sebaik mungkin di bulan yang mulia ini. Semoga kelak ketika kita selesai melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita dan menerima seluruh amal ibadah kita. Tak lupa mari kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana ketika seseorang tidak bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di waktu khutbah, maka khutbahnya tidak sah. Ketika seseorang tidak membaca salawat di dalam salat, maka salatnya menjadi batal. Ketika seseorang tidak bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa, maka doanya tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu sangat penting kita senantiasa bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tidak hanya cukup memuji Allah jika kita tidak meyakini baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasihnya. Suatu ketika Jibril menyampaikan kepada baginda Rasul, wahai Rasul, siapa orang yang bersalawat kepadamu sekali, maka saya akan membalas, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari satu salawat menjadi 10. Bahkan lebih dari itu. Ketika Jibril menyampaikan, wahai Rasul, siapa yang senantiasa bersalawat kepadaku, maka ketika nanti hendak dia menyeberangi Shiratal Mustaqim, saya tidak akan pernah melepas genggaman tanganku sampai dia selesai melewati Shiratal Mustaqim. Maka oleh sebab itu kita jangan sampai lalai dalam setiap saat kita bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Momen yang paling baik apalagi di bulan yang mulia ini, kita banyak bersalawat kepada baginda Rasul, maka insyaallah amal kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Isya wal Tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
puasa yang kita jalani ternyata tidak hanya kita menahan lapar dan haus, tetapi di sisi lain kita dituntun untuk menjaga lisan kita agar supaya lisan ini senantiasa terjaga. Ketika kita keluar dari Ramadan, maka lisan ini akan terpelihara dari ucapan-ucapan yang baik dan benar. Salah satu sahabat Rasulullah yang kurang terkenal di dalam hadis, dia itulah bernama Salman Al-Farisi. Salman ini adalah sahabat yang tidak banyak meriwayatkan hadis, tapi Salman itu adalah orang yang pertama dari kalangan Nasrani yang masuk Islam. Dari kalangan tua dia itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ada dari kalangan preman yang masuk Islam yang pertama, dia itu adalah Umar bin Khattab. Juga dari kalangan pemuda, dia itu adalah Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan pengusaha yang kaya, dia itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka oleh sebab itu ketika Islam ini didukung dengan kekuatan ini, maka insya Allah Islam ke depan ini akan menjadi baik dan menjadi jaya. Kita akan menghadapi yang namanya kemenangan. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ini ketika datang kepada Salman Al-Farisi menyampaikan dan meminta wasiat kepada Salman. Wahai Salman, beri saya wasiat karena saya sering tersesat, di mana ketika saya tidak mendapatkan wasiat, maka saya khawatir ketika dalam pergaulan saya ini banyak melakukan kesalahan. Apa kata Salman? Sebelum seseorang ini berbicara, Salman mengatakan jangan banyak berbicara. Ketika dia menyampaikan jangan banyak berbicara, maka orang ini kemudian merasa kaget. Kenapa Salman ini menjawab jangan banyak berbicara atau jangan berbicara? Ada alasan tentu yang masuk di benak seseorang ini. Bagaimana kita bergaul dengan seseorang lantas kemudian kita tidak berbicara? Kalau misalnya engkau berbicara, kata Salman, falyaqul khairan aw liyasmut. Berbicaralah yang benar, kalau tidak engkau diam. Itulah wasiat yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi kepada seseorang yang bertanya kepadanya. Lantas kemudian setelah mendapat jawaban ini, apakah berhenti dia bertanya? Tidak. Ternyata dia masih bertanya lagi. Berikanlah saya wasiat lagi, kata seseorang ini kepada Salman. Wasiat yang kedua ini ternyata Salman menyampaikan jangan marah. Seseorang ini menyampaikan, wahai Salman, saya ini adalah orang yang tidak bisa pernah menahan amarah saya. Bagaimana cara saya mengendalikan amarah saya? Apa kata Salman? Jika sekiranya engkau marah, maka tahan lisan, kemudian tahan tanganmu. Boleh engkau marah, tapi jangan engkau menggunakan lisanmu, kemudian tahan tanganmu. Sebab banyak orang yang marah tidak bisa mengendalikan lisannya, dan ketika dia tidak bisa mengendalikan lisannya, maka tanganlah yang bergerak. Maka oleh sebab itu wasiat Salman, ketika engkau marah, janganlah engkau mengedepankan tanganmu, tapi tahan lisanmu juga. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seseorang ini meminta nasihat tambahan dari Salman. Wahai Salman, berikanlah saya tambah wasiat yang satu agar supaya saya tenang. Salman mengatakan, kalau demikian engkau meminta tambah wasiat, jangan engkau bergaul. Lantas kemudian seseorang ini bertanya kepada Salman, bagaimana saya tidak bisa bergaul? Sementara saya hidup di kalangan banyak makhluk ciptaan Allah. Kenapa saya tidak boleh bergaul dengan mereka? Apa kata Salman? Kalau memang engkau harus bergaul dengan mereka, maka berbicaralah dengan jujur, dan ketika engkau diberi amanah, maka tunaikanlah. Dan inilah wasiat yang paling besar, kita berkata jujur. Dulu pernah guru saya mengatakan begini,
Seandainya engkau akan berwisata ke hutan, maka engkau akan dapatkan 2 jenis pohon. Pohon yang pertama itu adalah pohon yang engkau temui dia lurus. Kemudian pohon yang berikutnya engkau dapatkan adalah pohon yang bercabang. Tapi ketahuilah ya wahai anakku, wahai muridku, bahwa sesungguhnya pohon yang lurus itu pasti akan lebih dulu ditebang. Kemudian pohon yang bengkok atau banyak cabang itu dibiarkan. Artinya, dimanapun kita berada, siapapun di kalangan kita, jika dia menegakkan kejujuran, pasti dia yang lebih dulu ditebang. Dan ketika kita masuk ke hutan, kita jumpai banyak pohon yang bercabang, pasti tidak ditebang orang. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya pohon yang banyak bercabang itu, ujung-ujungnya ketika ditebang, itu pasti masuknya ke dapur. Dan sungguh, kata guru saya menyampaikan, pohon yang lurus itu, jangan engkau merasa menyesal ketika ditebang. Sebab ketika pohon yang lurus itu ditebang, pasti tidak ditempatkan di dapur. Dia akan ditempatkan di ruang tamu. Dia akan dijadikan pintu, juga akan dijadikan dinding dan bermanfaat bagi banyak orang. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita hiasi puasa kita ini dengan menjaga lisan kita. Kurangi berbicara kalau tidak penting. Jangan bergaul dengan sesama kalau kita tidak mampu berkata jujur. Dan juga kita menahan amarah. Karena salah satu fungsi dari puasa itu adalah kita menahan amarah kita. Semoga kultum yang singkat ini mendatangkan manfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan mengampuni kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.